Warang bikin podcast namanya Haredang, dipandu Ian JJ tiap hari Jumat. Berdasarkan hasil dari survei Instagram, gue jadi tahu nih pendapat teman-teman tentang bullying yang terjadi di Korea nih Yan, terutama pada kasus-kasus artis Korea Selatan. Wih, apa aja tuh pendapat dari teman-teman? Jadi yang pertama ada yang bilang kalau pelakunya adalah penyakit. Gue kurang ngerti sama definisi penyakit. Kalau menurut lu gimana Yan? Kalau menurut gue sih orang yang berpendapat kayak gini tuh berusaha nyampein kalau pelakunya ini tuh sama dengan penyakit. Jadi kayak perilakunya tuh sama kayak penyakit gitu. Dimana kalau penyakit kan mempengaruhi kondisi kita baik secara fisik maupun mental dengan kondisi yang negatif gitu loh Jadi gue ngeliatnya juga kalau misalnya ada pelaku bullying, itu kan dia mempengaruhi ke korbannya atau memberikan dampak kepada korbannya, itu kan kayak negatif gitu ya kan Oh iya. Jadi kayak gitu sih menurut gue. Bener juga. Ada juga nih yang bilang berangkat dari pengalaman pribadi, pelakunya itu pengecut. Nah, kalau menurut gue, emang kadang pelaku tindakan bullying itu melakukan tindakannya karena merasa dirinya tuh ada sesuatu yang kurang. Terus si korban memiliki sesuatu kelebihan yang dia nggak punya, jadi dia melakukan tindakan bullying ke korban sebagai tindakan membela diri gitu kalau menurut gue. Kalau menurut lu gimana Yan? Gua 100% setuju banget karena bener banget nih, berangkat dari pengalaman pribadi. Gue juga punya pengalaman pribadi karena selama kita 12 tahun wajib belajar ini kan marak banget ya kejadian-kejadian bullying di sekolah kita. Dan menurut gue sih alasan dasar si pelaku melakukan bullying ini bukan karena benci tapi lebih karena iri menurut gue. Dan gue ngelihatnya juga bener, mereka tuh melakukan tindakan bullying itu sebagai tameng untuk menutupi kekurangan mereka. Jadi gue setuju banget sama pendapat orang yang mengisi survei Instagram di Huarang ini. Nih ada juga nih Yan, katanya bullying adalah hal yang sulit untuk dilupakan rasa sakitnya. Bener banget nih, karena bullying itu memberikan rasa trauma bagi si korban, apalagi kalau misalnya dia mendapatkan trauma secara fisik gitu. Terus karena tindakan bullying itu kan bisa secara verbal atau non verbal, dan menurut gue itu tuh hal yang emang bener-bener susah dilupain. Kalau lu gimana nih Yan? Setuju banget, susah banget buat dilupain kalaupun kayak kita udah merasa sembuh dalam tanda kutip, kayak udah udah nggak di lingkungan pembuli itu, di lingkungan yang sama si pembuli ini, tetap aja kita nggak bisa ngelupain rasa-rasa sakitnya kayak hari-hari dimana kita dibully ataupun dicaci maki gitu-gitu kan. Dan ini juga menurut gue ada hubungannya sama pendapat dari teman-teman yang dari pendapat yang pertama itu, kayak pelakunya tuh sama dengan penyakit, di mana penyakit ini kan mempengaruhi kita dan kayak pasti kita ngerasa sakit kalaupun kayak udah minum obat. Ada beberapa penyakit yang kayak masih ninggalin rasa sakit dan harus butuh treatment lebih gitu-gitu sih Jadi kayak gue setuju. Iya, apalagi tuh recovery-nya kan butuh waktu yang lama ya, kayak gimana caranya mulihin mental mereka, terus gimana mulihin fisik mereka kalau mereka kena trauma secara fisik gitu. It's Friday night, we ready to turn up kendeba kepon maga otoji. Just sit back and relax, enjoy the talk. We Haredang representing Huarang, Kirim salam buat siapa aja, siap-siap dibacain by JJN Ian. Santai sambil ngopi di halaman depan, sampai ketemu lagi di Jumat bulan depan.